narasumber-narasumber ini yang berasal dari beberapa LSM yang sangat aktif ya, di bidang mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Ada dari PRCF Indonesia, kemudian dari Sampan Kalimantan, lalu dari Econusa Foundation, dan juga dari Wetlands Indonesia. Terima kasih telah berkenan menjadi panelis di acara kali ini. Nanti kita akan ada sesi perkenalan lebih lanjut dan juga diskusi yang seru bersama panelis-panelis ini, gitu. Dan izinkan saya untuk membawakan acara ini secara bilingual, because there's a special guest for this event, joining us all the way from the United States, Mr. Luke Schubert from Open Forest Protocol or OFP. So, Luke, are you with us? Check. Yes, I am. Thank you so much, everyone. It's good to see you all. Good morning. Morning, morning. Yeah, it's great to have you here, Luke. And we can't wait to hear about your presentation about OFP later in the event. Okay, Thanks. Looking forward to it. great. Nah, oh ya Bapak Ibu, sebelumnya acara ini juga direcord ya. Jadi nanti akan bisa diakses lewat link yang akan diberikan oleh panitia setelah acara selesai. Nah, sebelum beranjak lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai pemandu acara kali ini. Saya Lukman sebagai Project Development Specialist di Fire Selama 1,5 tahun lebih di Fire saya bekerja dalam pengembangan proyek-proyek mitigasi perubahan iklim di lapangan, baik dari sisi assessment seperti untuk perkiraan stok karbon dari vegetasi, hingga juga assessment sosial dan administratif legal yang diperlukan dalam sebuah pengembangan proyek mitigasi perubahan iklim. Nah, kemudian ini ada sedikit intro sebelum masuk ke acara inti. Di sesi Atmostalk ini kita akan sama-sama belajar dan berdiskusi tentang pengembangan proyek mitigasi perubahan iklim yang berkualitas tinggi dan juga dapat berkontribusi pada upaya pembangunan berkelanjutan serta mitigasi iklim global. Di Indonesia saat ini sudah banyak LSM-LSM yang terlibat atau bahkan menjadi pemrakarsa inisiatif-inisiatif proyek-proyek semacam ini ya. Namun dalam perjalanannya banyak tantangan yang dihadapi oleh LSM-LSM ini untuk mengidentifikasi dan juga mengembangkan proyek yang menguntungkan. Contohnya adalah dari sisi skala proyek yang kemungkinan atau biasanya dari segi luasan mungkin kurang, sehingga akhirnya berpengaruh pada sisi viabilitas atau kelayakan ekonomi dari proyek-proyek tersebut. Nah, Faratmos sebagai perusahaan teknologi iklim yang memiliki visi untuk menemukan dan juga mengembangkan proyek mitigasi perubahan iklim skala besar di kawasan Asia Tenggara, berinisiatif untuk membantu LSM-LSM ini dalam mencari pemecahan masalah tersebut. Dah, Atmos Talk kali ini menjadi salah satu upaya untuk menyediakan platform bagi LSM-LSM untuk saling terhubung, saling berbagi pengalaman, dan juga mengeksplorasi pendekatan inovatif yang dapat diterapkan untuk mengembangkan dan meningkatkan skala proyek mitigasi perubahan iklim. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang rundown acara kali ini. So, for the rundown, first we'll have the welcoming speech from the CEO of Fireatmos, Mrs. Natalia Rialuki, and also from the representatives from PRCF and Sampan. And then continued by panel discussions and Q&A sessions with the panelists. And then we also have a presentation from the CEO of Fireatmos regarding the next steps for the development of carbon mitigation of climate change mitigation projects. And then it will be continued by the presentation from Open Forest Protocol about their technology. And lastly, we'll have Atmos Check raffle winners announcement. So for the audience, ya, ini untuk para audience, jangan lupa untuk sign up di bit.ly/sign up para Atmos Scale Up. Linknya akan di share atau dibagikan di chat untuk mendapatkan kesempatan memenangkan offset karbon sebesar 1 ton CO2 ekuivalen bagi tiga orang yang beruntung, gitu. Oke, kemudian kita akan lanjut ke acara utama. Yang pertama ada sambutan dari CEO Faratmos, yaitu um, Mbak Natalia Rialuki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Lukman. Can you hear me? Ya, Ya, ya. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini bersama-sama dengan Veratmos. Yang terhormat dari direksi dan dari teman-teman dari Sampan Kalimantan dan juga jajaran pimpinan dari PRCF Indonesia, Wetlands International, Econusa, and of course also to look from Open Forest Protocol
Good morning, everyone, and thank you so much for convening today together with us at Atmos Talk. So I want to share just when we started for Atmos 2 years ago, we wanted to make nature-based solutions carbon project easier and also simpler for everyone. So then we can get as much as possible support and collaboration from everyone to do climate action to mitigate the impact of climate change. Now, 2 years ago, when we started out, the technology that we want to create is basically how do we can reduce the amount of technical barrier as well as financial challenges in order for smaller scale area in order to be able to create carbon project together. Indonesia itself has an abundant social forestry potential with a very strong community impact. More than 7 million hectares and beyond is actually smallholder and social forestry. Now, the question is, how can we overcome the issue of scale and size when making carbon projects? We believe that technology can be a way to solve it. In order to do so, we also want to learn from people who have done it before, from all the speakers that are already in the space for a long time and doing and building a lot of community as well as carbon as well as climate change mitigation activity. So today, the intention is for us to learn and listen to each other on what we can copy or learn from each other to replicate and scale up in our own area. So then we can have an activity that is contributing towards the reduction or mitigation of climate change. Bapak Ibu sekalian, 2 tahun lalu Peratmos didirikan dengan cita-cita untuk mempermudah bagaimana caranya kita bisa membuat carbon project atau kegiatan mitigasi perubahan iklim yang bisa mencakup semua orang. Setelah yang kita ketahui di Indonesia ini ada potensi yang sangat besar sekali dari perhutanan sosial, hutan adat maupun hutan masyarakat yang sampai hari ini sudah lebih dari 7 juta hektar dari perhutanan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat dan bagaimana area-area ini bisa bekerja sama, berkolaborasi supaya mendapatkan scale atau skala yang cukup besar untuk menjadikan suatu proyek karbon. Karena kita tahu mungkin proses pembuatan proyek karbon atau kegiatan mitigasi perubahan iklim ini merupakan hal yang sangat besar, membutuhkan upaya serta sumber daya yang besar juga. Jadi alangkah baiknya kita bisa saling belajar satu sama lain bagaimana kita bisa mengembangkan kegiatan yang mumpuni, yang efektif, dan juga memberikan dampak bagi lingkungan maupun bagi masyarakat, sehingga pada akhirnya bisa merealisasikan cita-cita kita untuk memitigasi perubahan iklim. A special thanks and also a special welcome for our friends from the NGO and the civil organization, especially to our friends from Sampan and PRCF, with whom we have just signed MOU as well, in order to further extend our outreach in building awareness for contributing towards mitigation of climate change, but also to figure out how we can create smaller piece of action so then we can scale up and replicate to different areas as well. Kami juga sangat senang teman-teman dari PRCF dan Sampan sudah menjadi partner dan mitra kami di bawah tanda tangan MOU untuk bersama-sama meningkatkan awareness, kepemahaman, dan juga melatih atau bersama-sama melakukan capacity building bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memitigasi perubahan iklim. Besar cita-cita saya supaya acara ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Yang penting dari scale up juga adalah kita bertemu dan juga bisa berkolaborasi sehingga area-area dan impact yang kita lakukan jauh lebih besar lagi. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita. Thank you everyone. I hope you enjoy the session today where we can learn, and also after this event we can continue to actually create a real action on the ground with the communities that we're working with. How can we collaborate and create a scalable impact in fighting climate change? That is all from me, Lukman. Thank you very much. Okay, thank you very much, Mbak Ria.
for the opening speech. Now, kita akan ada sambutan dari Mas Asri Ahmad sebagai Program Manager dari PRCF Indonesia. Waktu dan tempat dipersilahkan, Mas Asri. Maaf, Mas Asri, suaranya masih di mute. Oke, maaf. Baik, selamat pagi teman-teman semua, Mas Lukman dan teman-teman direksi Veratmos dan rekan-rekan penggiat dukungan di manapun berada. Ini kehormatan besar bagi kami untuk dapat diundang dan hadir dalam acara Ekmos Talk kali ini ya, berbagi pengalaman, berbagi informasi ya, dan saling melengkapi dalam tujuan tadi kita memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam rangka memitigasi perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini ya. Eh, ini sejalan dengan visi dan misi kami sendiri, ya, di mana visi kami adalah tercapai itu mempromosikan konservasi biodiversity untuk mendukung fungsi ekosistem, ya, yang menjadikan penempatan sumber daya alam yang tentu saja berkelanjutan dan agar memungkinkan adanya kemandirian bagi masyarakat lokal melalui peningkatan kapasitas, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Misi kami sendiri setidaknya juga mendukung apa yang akan kita rencanakan kali ini. Setidaknya kami mempunyai 6 misi ya. Yang pertama kita akan selalu melakukan penelitian bekerja sama juga dengan akademisi, dengan kampus ya di Kalimantan Barat sendiri kami aktif bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura ya untuk melakukan penelitian-penelitian yang berguna bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan dan di dalam hutan itu sendiri. Itu juga bermanfaat bagi konservasi spesies yang sedang kami galakkan juga. Tentu itu akan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan habitat yang saat ini tentu sangat banyak terancam ya ataupun kritis. Kita juga mendukung untuk manajemen konservasi berbagai masyarakat ya sebagai pelaku utama untuk mendukung mereka mendapatkan mata pencaharian lokal alternatif ya dan tentu manajemen pengembangan kelembagaan sendiri. Kita juga mempunyai misi untuk memitigasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan mata pencaharian lokal akibat perubahan iklim. Kita mengembangkan juga saat ini skema pembayaran untuk skema jasa lingkungan, payment for ecosystem services ya. Itu kita kemitraan dengan beberapa perusahaan ya, untuk memungkinkan dukungan jangka panjang untuk manajemen konservasi dan dukungan mata pencarian. Kita sendiri sekarang aktif di 2 program jangka panjang selama 25 tahun. Kemudian yang kelima kita meningkatkan kesadaran lingkungan juga terhadap pemetaan sumber daya alam ya melalui advokasi, penyuluhan, penjadwalan kepada masyarakat melalui program-program yang kita lakukan. Dan tentu terakhir kita juga sangat mendukung kemandirian masyarakat sebagai pewaris tunggal hutan di tempat tinggal mereka. Kita juga berjuang untuk merevitalisasi seni budaya dan identitas. Kita juga terlibat dalam program seperti pelestarian tenun yang saat ini ya. Kami aktif paling tidak saat ini kita ada 5 program ya. Kita sedang melakukan program di Desa Nangalau, 1 desa itu perhutanan sosial hutan desa. Kemudian ada 5 desa di program Rimba Pakai Kumukari. Kemudian kita sekarang insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan memulai di 5 desa lainnya. Sehingga kita akan berkegiatan di 10 hutan desa dan 1 hutan adat. Seluruhnya kebetulan masih berada di Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Kami juga berkegiatan di Sumatera Utara dalam konservasi habitat orang utan dan gibbon di ekosistem Batang Toru. Dan kami juga sebagai mitra pelaksana program rantai pasok pertanian berkelanjutan untuk petani karet di Kapuas Hulu bersama GIZ di 60 desa. Mungkin itu saja sambutan dari kami, sekaligus pengenalan dan senang sekali lagi dapat dilibatkan dalam kosong kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Lukman ya. Ya, terima kasih banyak Mas Azri atas sambutannya. Selanjutnya ada juga sambutan dari Pak Fadri Nailus sebagai Ketua Sampan Kalimantan. Kepada Pak Fadri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar ya? Terdengar Pak. Oke. Eh,
langsung aja. Terima kasih kepada teman-teman Fairatmos yang pada pagi hari ini kita bisa eh, melakukan kegiatan bersama, kolaborasi untuk membicarakan mangrove. Saya kira perlu saya perkenalkan sedikit, Sampan Kalimantan itu organisasi yang memang berfokus pada masyarakat pesisir. Jadi kami berdiri sejak 2009, berfokus pada masyarakat pesisir, yang kemudian ada satu realitas masyarakat pesisir, ternyata di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya, waktu itu kami menemukan bahwa masyarakat hidup berada di dalam kawasan hutan, khususnya hutan mangrove. Itu banyak sekali desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan mangrove. Tapi realitasnya antara masyarakat itu dengan kawasan hutannya itu terpisah. Itu saling bertentangan karena kemudian kawasan hutan mangrove itu banyak perizinan-perizinan yang berada di dalam kawasan hutan itu dan masyarakat dianggap ilegal yang sudah tinggal berturun-temurun sejak zaman dulu di pesisir-pesisir Kuburaya itu dianggap ilegal karena melakukan perambahan hutan. Kami waktu itu melakukan advokasi ya terhadap masyarakat tahun 2009-an, di mana masyarakat yang tinggal di situ dianggap ilegal, kemudian yang mengelola tambak itu dianggap ilegal, sehingga kemudian dikriminalisasi, ada 57 orang waktu itu yang dijadikan tersangka dengan tuduhan perambahan hutan. Atas dasar realitas itu kemudian kami memandang bahwa sisi lain masyarakat mau melakukan pengelolaan dikriminalisasi, tapi di sisi lain di beberapa kawasan hutan mangrove di Kuburaya diberikan perizinan untuk HPH yang melakukan eksploitasi atau penebangan hutan mangrove. Itu ada beberapa perusahaan. Jadi ini kan satu hal yang kontradiktif. Kemudian kami memandang, oh ternyata problemnya memang akses legal masyarakat tidak ada. Maka sejak saat itu kita mendorong Sampan terutama mendorong bagaimana masyarakat memiliki akses legal. Kemudian kita mendorong perhutanan sosial yang ada khususnya di Kabupaten Kuburaya. Maka sekarang dari seratusan ribu hektar, hampir 70.000 hektarnya itu sudah punya izin, terutama izin perhutanan sosial. Kalau teman-teman nanti sempat berkunjung ke Kuburaya, kalau lewat pantai lihat hutan mangrove itu hutan desa semua. Selain hutan desa, di situ masih ada 2 perusahaan swasta ya, tiga sorry, eh, yang kemudian sekarang dari yang awalnya adalah melakukan eksploitasi kayu, sekarang juga beramai-ramai untuk merubah usahanya ke dalam usaha carbon trading, jadi jasa lingkungan. Jadi ini juga hal yang menarik. Jadi perlu kita perkenalkan Sampan memang sejak saat itu berfokus untuk mendorong akses kelola masyarakat di dalam pengelolaan hutan. Jadi kita dorong dulu masyarakat punya akses legalnya. Setelah melakukan akses legal, sekarang itu pertanyaan besarnya itu ketika izin perhutanan sosial lebih dari 100.000 hektar, itu kita bisa apa? Karena ternyata tidak murah mengelola hutan, apalagi berbicara konservasi, apalagi berbicara rehabilitasi. Diakui oleh PRGM sendiri, itu banyak sekali upaya-upaya rehabilitasi hutan mangrove itu yang dalam tanda kutip tingkat keberhasilannya sangat kecil. Tidak lebih dari 50% tingkat tumbuhnya ketika menanam hutan mangrove. Nah, soal-soal ini saya kira menjadi penting. Kemudian kami dalam beberapa tahun terakhir melakukan perubahan strategi yang awalnya kita
melakukan dam plotting, kemudian kecil-kecil kita melakukan kerjasama untuk pengelolaan hutan mangrove. Kemudian sekarang kita dalam skala yang lebih besar, kita kerjasama bahwa potensi yang paling besar di hutan mangrove, selain potensi hasil hutan bukan kayunya, ternyata aset yang tidak pernah dilirik itu adalah jasa lingkungannya. Nah, jasa lingkungan itu yang beberapa tahun terakhir memang kami coba untuk kerjasamakan dengan beberapa pihak. Nah, kemudian memang ada tertarik untuk melakukan kerjasama bagaimana konservasi hutan di pesisir Kuburaya. Makanya kita sebut dengan konservasi, kita sedang menyusun, merancang yang namanya Delta Kapuas Project. Jadi kita sedang menyusun itu, ada 25 hutan desa yang sedang kita kerjasamanya kita susun untuk itu. Nah, ini yang sekarang pengalaman sampan untuk kerjasama dengan para pihak dalam pengelolaan hutan mangrove, terutama dengan pendekatan perhutanan sosial. Kemudian juga ada yang kemarin sempat kita eh, kerjasamakan dengan Fairatmos, penjajakan kerjasama dengan Fairatmos itu di daerah di sekitar 6 hutan desa yang lain. Jadi ada 6 hutan desa yang sedang kita susun bagaimana bisa kerjasama ke depannya. Saya kira itu perkenalan sedikit, nanti mungkin pertemuan kali ini saya kira banyak masukan-masukan yang bisa kita gagas bersama-sama untuk tujuan bersama kita. Terima kasih, Mas Lukman. Ya, terima kasih juga Pak Fajri atas sambutannya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi panel dan tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Mas Ervanda Irawan. Mas Ervan adalah Senior Manager Project Development di Faratmos. Beliau merupakan lulusan Sarjana Fakultas Kehutanan IPB Angkatan 47 atau tahun 2010, jurusan Manajemen Hutan yang memilih spesialisasi GIS dan Remote Sensing. Sebelum melanjutkan studi Magister Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan atau PSL pada tahun 2016 di kampus yang sama, beliau sempat menjadi asisten dosen dari Dr. Insinyur Yadistya di MSc yang memiliki keahlian dalam bidang reklamasi pasca tambang. Beliau telah berpengalaman lebih dari 9 tahun dalam bidang kehutanan, terutama dalam hal analisis spasial, carbon and forest inventory, konservasi, studi kelayakan bisnis kehutanan, reklamasi tambang, dan juga pendampingan sertifikasi kehutanan. Kepada Mas Ervan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik Lukman, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Selamat pagi para hadirin sekalian. Perkenalkan saya Ervan yang akan memandu jalannya diskusi kali ini dan telah hadir di antara kita semua keempat panelis, dan izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu. Yang pertama dari PRCF Indonesia ada Bapak Azri Ahmad selaku Program Manager. Beliau bergabung sejak 2019 sebagai fasilitator livelihood program SCCM Naga Laut di Kapuas Hulu. Saat ini sebagai program manager mengawal seluruh program di PRCF Indonesia bersama para koordinatornya. Merangkap sebagai koordinator program rantai pasok pertanian berkelanjutan di Indonesia pada 60 desa di Kapuas Hulu selaku mitra dari GIZ. Selamat datang Pak Azri, salam kenal. Lalu yang kedua, ada panelis kita dari Ekonusa Foundation, yaitu Mbak Cindy Judike Simangunsong, menjadi bagian dari tim Ekonusa pada tahun 2019 sebagai Policy Advocacy Research and GIS Manager, dengan latar belakang pendidikannya di bidang hukum. Cindy bertanggung jawab untuk seluruh urusan kebijakan dan advokasi yang berkaitan dengan tanah Papua dan Maluku, serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Lalu pada tahun 2019, Mbak Cindy ditunjuk oleh Pemprov Papua Barat sebagai koordinator legal pelaksanaan evaluasi izin perkebunan kelapa sawit yang berhasil mencabut kurang lebih sekitar 360.000 hektar izin perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021. Dan sekarang Mbak Cindy menjabat sebagai Senior Advisor dan Natural Based Solution di Ekonusa. Selamat datang Mbak Cindy, salam kenal. Lalu yang ketiga, ya Mbak, yang ketiga ada dari Sampan Kalimantan,
telah hadir di antara kita Bapak Fajri Nailus sebagai Direktur Eksekutif Sampan Kalimantan. Sejak 2009 telah mendirikan Sahabat Masyarakat Pantai Kalimantan atau Sampan yang berfokus pada advokasi hutan mangrove dan masyarakat pesisir. Beliau mendorong akses legal masyarakat terhadap hutan mangrove melalui skema perhutanan sosial, mengingat pentingnya mangrove bagi penghidupan masyarakat pesisir. Berkat upayanya dan tim, lebih dari 70.000 hektar hutan mangrove di Kubu Raya kini dikelola oleh masyarakat melalui perhutanan sosial, memperkuat ketahanan ekosistem pesisir, serta kesejahteraan masyarakat setempat. Selamat datang Bapak Fajri, salam kenal dari saya. Dan last but not least, ada dari Wetland Internasional Indonesia, yaitu Bapak Aji Nur Alam Dwi Sutono, selaku Technical Officer Rehabilitation di Yayasan Lahan Basah Indonesia. Beliau seorang Technical Officer on Rehabilitation in Wetland Internasional Indonesia yang memiliki gelar sarjana dan magister dalam bidang silviculture dari Institut Pertanian Bogor. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun dalam bidang ekologi hutan, khususnya mangrove, gambut, dan keanekaragaman hayati. Beliau terlibat dalam proyek pengelolaan sumber daya alam, termasuk rehabilitasi lahan bekas tambang, restorasi gambut, dan pengembangan area bernilai konservasi tinggi atau HCV. Saat ini Mas Aji fokus pada proyek karbon berbasis solusi alam dan memberikan dukungan teknis pada BRGM serta pemerintah daerah dalam rehabilitasi mangrove. Selamat datang Mas Aji, salam kenal dari saya. Baik, tanpa berlama-lama, saya tidak lupa juga menyapa spesial guest star kita dari Open Forest Protocol yang akan berbagi knowledge-nya nanti secara terpisah dari diskusi panel ini, yaitu ada Luke, tadi sudah disapa oleh Lukman. Welcome in, Luke. Thank you so much. Can you hear me okay? Okay, thanks. Great. Fantastic. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya rasa kita akan langsung mulai kepada diskusi panel kita sebagai acara utama ini. Saya akan mulai terkait tentang pilar sosial, karena salah satu pilar masa depan yang terkait tentang topik kita kali ini, yaitu masa depan yang berkelanjutan, adalah pilar sosial. Terkait hal tersebut, saya akan memulai diskusi kali ini dengan pilar sosial khususnya pada bidang kehutanan. Saya rasa Bapak Azri Ahmad dari PRCF berkenan untuk menanggapi beberapa pertanyaan dari saya di awal-awal diskusi kita kali ini. Baik Bapak Azri. Iya Mas. Baik, berdasarkan data Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Republik Indonesia, pada webnya kami dapatkan bahwa luas perhutanan sosial saat ini telah mencapai 7 juta hektar. Terkait hal tersebut, sebetulnya bagaimana peran hutan sosial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengembangan proyek mitigasi perubahan iklim di Indonesia? Silakan Bapak Azri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ervanda ya. Ya. Tentu sebelumnya, ini kedengaran ya suara saya ya? Jelas Pak. Ya, tentu sebelumnya kita patut berbangga dulu ya, bersuka cita bahwa ternyata izin perhutanan sosial ini telah banyak diberikan. Tentu dengan segala PR-nya ya. Di satu sisi kita berbangga dulu bahwa izin ini telah berhasil diperoleh, namun di sisi lain mungkin tadi Pak Fajri sudah juga sampaikan bahwa masih ada gap bagi kita bagaimana untuk menuntaskan ini, yaitu terutama di pasca perizinan. Nah, tentu PS ini sendiri menjadi penting dalam upaya kita memitigasi perubahan iklim. Kenapa? Karena bagaimana luasan tadi kita sebut di atas 7 juta hektar dan dengan dari target nasional 12 juta hektar ya. Sekian juta hektar itu tentu akan sangat berdampak positif jika dapat dikelola dengan cara berkelanjutan sehingga dapat memitigasi perubahan iklim yang saat ini pun sedang terjadi dengan masif gitu ya. Nah, kaitannya tentu dengan bagaimana kapasitas masyarakat lokal itu sendiri gitu. Kenapa masyarakat lokal ini menjadi penting gitu ya? Karena mereka sendirilah yang tinggal di dalam hutan, mereka sendirilah yang bertempat tinggal di sekitar wilayah hutan.
siapa sih pengelola hutannya? Ya masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita memastikan saja bahwa mereka itu mampu dalam segi kapasitas, kemampuan, ya baik teknis, itu untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Cuma tentu saja kapasitas ini tidak mudah kita dapatkan jika tidak adanya dukungan dari pihak lain gitu ya. Kolaborasi tentu menjadi nilai penting di sini ya. Nah, tentu dengan adanya hak kelola dari masyarakat ini, eh, masyarakatnya dimampukan, ya tentu bukan hanya membantu mengurangi deforestasi saja, karena kita dengan kemampuan ini nanti tentu masyarakat kita arahkan nih, untuk arahkan untuk tidak melakukan deforestasi. Mereka akan memiliki alternatif livelihood, alternatif mata pencarian ya dari hutan, tapi dengan tidak melakukan deforestasi. Nah itu ada peningkatan kesejahteraan itu. Tentu tentu banyak kalau mau kita kaji di sini ya, banyak banyak banget dalamannya kalau mau kita kupas satu persatu gitu. Belum lagi dari selain tadi saya sebutkan kapasitas teknis ya, dukungan pendanaan, itu tidak lupa kita kita tentu akan berdampak pada bagaimana rantai pasok masyarakat ini bisa bermain di rantai pasok ini, bertemu dengan rantai pasok yang benar gitu ya, yang tidak terlalu panjang sehingga harga itu juga dapat kompetitif. Ya, belum lagi mutu mutu produk begitu dihasilkan seperti apa. Belum lagi kita bicara kuantiti, permintaan pasar seperti apa gitu. Ini tentu PR yang banyak sekali yang harus kita tuntaskan gitu. Makanya saya mendukung untuk proyek itu tidak bisa jangka pendek, harus berskala besar, baik skala luasan maupun skala waktu gitu ya. Itu tentu akan ada warisan dari generasi ke generasi sehingga menjadikan budaya baru yang positif bagi mereka dalam mengelola lingkungan dan hutan sosial itu. Nah, apa yang tadi saya sudah sebutkan, karena mereka lah yang paling dekat langsung terlibat dengan hutan, jadi mereka pun akan terlibat dalam pengambilan keputusan. Kalau dari hutan sosial ya, komunitas lokal ini mereka berperan melalui lembaga desa pengelolaan hutan, LDPH sekarang disebutnya, dulu kita pemilihan dengan LPHD gitu ya. Mereka berkelompok di situ, aktif dalam kelompok, mereka menyusun RKPS, kemudian mereka membentuk KUPS yang tentu disesuaikan dengan potensi komoditi di dalam hutan mereka. Nah, itu adalah wujud wujud nyata bagaimana mewujudkan pemanfaatan hutan secara sosial oleh masyarakat gitu ya. Nah, dengan mereka menjadi aktor utama dalam program mitigasi perubahan iklim. Nah, Oke. kami sendiri di PRCP Indonesia itu Mas, tadi saya sudah sebutkan di perkenalan ya, sekarang kami aktif di 6 hutan desa. Insya Allah dalam, ya kalau nggak di tahun ini mungkin tahun depan ya, awal tahun depan kita akan nambah lagi 4 hutan desa, 1 hutan adat. Itu skemanya sama, kita tetap mengutamakan 3 pilar perhutanan sosial, yaitu tata kelola lembaga dan kapasitas tata kelola wilayah ya, berupa konservasi, restorasi, konservasi ya. Kita ada kegiatannya berupa patroli, restorasi ya. Kemudian yang ketiga, tata kelola usaha ekonomi, bagaimana peningkatan penjagaan hutan ini, bagaimana peningkatan kapasitas ini juga dibarengi tentunya dengan pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat, kesejahteraan. Kalau tanpa itu semua saling satu aja nggak ada, nggak bisa Mas, nggak bisa. Ini harus jadi satu kesatuan. Makanya kita di program kita itu semua 3 pilar itu kita breakdown, kita turunkan dalam aktivitas-aktivitas yang berjangka panjang dan berulang-ulang. Nggak bisa sekali. Kapasitas itu nggak bisa sekali. Kita bahkan menemukan banyak sekali masalah-masalah kita yang berulang, balik lagi ke nol, itu sering tuh, karena ya pertama kita di masyarakat sangat dinamis ya, jadi itulah peran pendamping seperti kami, seperti teman-teman NGO lain, untuk dapat terus ya sabar gitu ya, memperkuat komunitas lokal ya. Jadi hadirnya program mitigasi itu pun bagaimanapun nanti kalau di masa depan Fair Atmos bisa bisa menjembatani ya, menjadi bridging bagi teman-teman komunitas lokal, NGO untuk dapat mendapatkan dukungan ya, ya itu sangat baik ya, karena program apapun itu dia harus memiliki yang namanya additionality. Itu disebut dengan ketertambahan. Program harus hadir dengan ketertambahan. Ketertambahan itu ya tadi, kemampuan mereka berusaha, kemampuan mereka berpikir, berorganisasi. Karena mereka saat ini sudah dapat SK hak kelola hutan desa 35 tahun. Ya, bahkan banyak sekarang kami temukan ada beberapa desa yang SK-nya dari tahun 2017, 2019 sampai sekarang belum ngapa-ngapain loh. 35 tahun udah habis berapa tuh? Udah habis 7 tahun, udah habis 5 tahun berkurang, hak kelolanya belum ngapa-ngapain gitu kan.
Nah, itu sayang sekali. Kadang mereka nggak punya tadi itu, additionality, ketertambahan. Nah, kita akses tuh, kita berikan akses itu. Bagaimana program itu harus hadir dengan ketertambahannya, sehingga masyarakat mampu untuk mengelola itu. Mungkin itu, Mas, sebagai pengantar dulu. Terima kasih. Oke, menarik sekali Pak terkait perhutanan sosial ini. Tapi yang tadi saya soroti adalah terkait tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebetulnya program-program nyata apa sebetulnya Pak yang sudah pernah PRCF ajukan atau dicanangkan dari PRCF terkait tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat ini? Apakah nanti peningkatannya mengalihkan masyarakat darinya tadi butuh ke hutan, tapi kita alihkan dengan profesi lain atau seperti apa Pak Azri? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi itu tergantung, Mas, ya, bagaimana situasinya sendiri ya dengan wilayah hutannya. Kita mostly sih, kita tetap mengambil manfaat dari hutan, yaitu berupa HHBK, hasil hutan bukan kayu. Di Nangalau sendiri kami mendampingi 5 KUPS ya. Ada madu, itu kita tingkatkan nilainya dari madu curah jadi madu kemasan. Madu kemasannya kita mengikuti standar SNI, kita kurangi kadar air, kemudian kita uji laboratorium, kita dapatkan kandungan enzimnya, kemudian kita storytelling di situ tentang cerita konservasinya, itu baru kita jual. Nah, ini tentu masih berproses ya, masih berproses. Teman-teman sendiri masih mencari bentuk bagaimana yang terbaik. Kita juga masih berkolaborasi untuk produk madu. Kemudian KUPS lainnya kita masih dari wilayah hutan itu kita dari ikan. Nah, ikannya sendiri berada di desa, ada di danau, danaunya sendiri itu dari hutan desa, berada dalam landscape hutan desa danaunya. Dan dari ikan kita bisa produksi kerupuk kering, kita ada namanya kerupuk basah skala lokal, kemudian ada ikan asin ya segala macam. Tapi yang paling mostly kita keluar itu kerupuk karena dia kerupuk kering ya, karena dia lebih awet, lebih tahan dibanding produk-produk lain. Kemudian yang ketiga itu kita ada rotan. Nah, rotan ini memang agak stagnan nih Mas, karena ternyata kita belajar ya. Saya nggak bisa juga cerita wah kerjanya selalu sukses enggak. Kita juga dapat hambatan. Ternyata di rotan ini kita memang punya sumber daya eh, hutan yang melimpah HBK-nya, tapi ternyata tadi kapasitas masyarakatnya sama passion. Passion ini yang paling penting Mas. Ternyata kami belajar di sini passion. Bagaimana nature-nya masyarakat itu seperti apa sih? Dari rotan kami belajar bahwa ternyata passion ini menentukan. Karena ternyata kita punya sumber daya banyak, keahlian menenun ini menganyam rotan ini sendiri tidak menjadi passion utama bagi masyarakat. Mereka lebih memilih pekerjaan yang benar-benar sudah turun-temurun mereka lakukan tadi seperti memanen madu, ya kemudian mengolah ikan, ya. Itu kami belajar. Jadi kemungkinan rotan ini nanti akan kami evaluasi. Mungkin kami akan alihkan kepada KUPS yang sudah maju. Nah, selanjutnya kita mempunyai wisata, ya, ekowisata. Ekowisata ini juga belum berkembang secara baik ya, walaupun ada kegiatannya, tapi kita masih punya PR untuk go internasional. Nah, di sini kolaborasi sih, kalau saya bilang ya. Saya juga pernah bicara dengan dinas pemuda dan pariwisata dan pemuda bahwa harus ada kerjasama yang nyata antara pemerintah sebagai public sector, kemudian swasta, private sector, dan bisa sendiri untuk mengelola wisata ini secara tourism pattern gitu, tourist pattern. Jadi nggak bisa nih contoh kami di Nangalau hanya berdiri sendiri, tiba-tiba di desa sebelah berdiri sendiri nggak bisa. Itu harus kita punya pattern pola. Nah itu makanya kolaborasi kan menjadi penting tuh di situ. Jadi kita scale up misalnya wisatanya menjadi Kapuas Hulu Tourism gitu. Nah di dalamnya ada Nangalau, di dalamnya ada Sungai Uti, di dalamnya ada desa-desa lain, Danau Sentarum. Itu menjadi pola kebersatuan yang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi karena ya jujur Kapuas Hulu itu biayanya tinggi. Ya. Dari Pontianak ibu kota Kalimantan Barat biaya tinggi. Bagaimana dari yang Jawa misalnya. Nah, tentu ada market kita juga dari Malaysia. Nah, itu harus menjadi satu konsep yang itu. Itu menjadi PR masih bagi kami untuk pengembangan. Nah, terakhir KUPS ini kita karet, Mas. Nah, jadi karet ini kita sekarang kalau yang lain itu KUPS-nya kita melalui mekanisme kelompok, kemudian bagi kelompok berusaha kita membukukan pendapatan, biaya, kemudian kita hitung dalam laporan keuangan, penghasilan neraca dan laba rugi. Kalau karet ini kita agak beda pendekatannya. Kita lebih kepada pendekatan welfare-nya itu ke perorangan. Ya, kita temukan petani karet ini dengan rantai pasok yang lebih
baik dengan cara peningkatan mutu. Nah, disinilah peran kami itu mengkolaborasikan bukan hanya masyarakat, tapi mengkolaborasikan program. Kebetulan kami menjadi service provider mitra pelaksana program rantai pasok karet pertanian berkelanjutan bersama GIZ. Tadi saya sudah sebutkan, kami ada 60 desa, salah satunya Nangalau. Nah, di sini kami kolaborasikan, Mas. Jadi antara KUPS Karet dengan Nangalau, dia memproduksi karet sesuai syarat dan ketentuan program, yaitu harus bersih, kaplamnya harus berasal dari bambu, kering, tanpa kontaminan, ya. Itu kita ketemukan dengan program Sasci Plus yang tadi saya sebutkan. Itu dia kami ketemukan dengan rantai pasok. Jadi dari teman-teman pabrik sendiri, prosesor yang ada di Kalimantan itu menjemput bola langsung ke desa-desa. Salah satunya Nangalau. Nah, mereka mendapatkan harga yang tertinggi. Ya, harga kering saja 2 minggu sekarang bisa tembus sampai 14-15 ribu. Dibanding, maaf, mereka kalau dengan metode konvensional, mereka harus banyak sekali potongan dari toke, dari pengepul. Pengepul ada besar, ada kecil, ya. Nah, ini kita temukan di sini. Dan alhamdulillah, semenjak KUPS Karet ini kita sandingkan dengan program Sasci Plus, itu mereka penjualannya sudah mulai aktif dan masif gitu ya. Jadi rata-rata terakhir rekornya itu 1 bulan 1 ton sekarang sudah menyentuh. Yaitu Oke. sudah angka yang progresif bagi kami. Oh, Jadi ekonomi ini ya tadi jawabannya harus ketemu juga dengan rantai pasok yang baik. Ya. oke. Menarik sekali, Pak Azri ya. Sangat jelas dan gamblang sepertinya pembahasan terkait social forestry ini. Tapi mungkin untuk sementara saya akan beralih dulu, Pak Azri, ke Ibu Cindy. Ini Ibu Cindy dari Ekonusa untuk membahas terkait salah satu pendekatan mitigasi perubahan iklim, yaitu terkait dengan nature based solution. Jadi sebenarnya sudah menjadi hal yang tidak tabu jika kita mendengar tentang pendekatan ini, pendekatan nature based solution ini. Namun saya rasa kita perlu untuk menyamakan persepsi sebetulnya apa sih itu nature based solution ini. Mungkin Mbak Cindy berkenan untuk menjelaskan kepada kami. Dipersilakan, Mbak. Ya, halo, selamat pagi, Lagi, Kak Ervanda. ya. Ya, untuk nature based, kalau kita bicara nature based solution kan sebenarnya itu perkembangan juga ya. Terakhir itu ada di United Nations Environmental Agency. Tapi kalau secara general, memang kalau nature based solution itu, kalau kita bisa bagi sektornya gitu ya, misalnya ada 4. Yang pertama itu di sektor hutan, kedua di lahan basah, terus pertanian restoratif, terus yang untuk pesisir dan laut. Cuma satu yang harus dipastikan bahwa kalau kita bicara nature based solution berarti kita tidak bisa uh, membuat menjadi hanya mainstream atau menjadi salah satu unsur, tapi kita harus betul-betul menempatkan sosial, hak asasi manusia dan lingkungan itu sebagai pilar utamanya. Jadi itu yang sangat membedakan dengan yang kita sebut misalnya business as usual. Jadi tadi juga Pak Azri juga menyebutkan bahwa masyarakat itu harus jadi aktor utamanya. Kalau kita di Ekonusa, kita memang divisi dan misinya itu ya masyarakat adat. Kalau istilah kerennya kan IPLC. Nah, itu mereka betul-betul jadi aktor utama, pelaku utama yang menerima manfaat terbesar, ultimate beneficiary-nya harusnya mereka, dan persepsi itu harus disamakan dulu bahwa untuk kita nature based solution, masyarakat ada di tengah, mereka itu sudah keniscayaan. Mungkin itu dulu kali ya pengantarnya untuk nature based solution. Oke. Thank you, Mbak, terkait tentang penjelasan nature based solution-nya. Tapi untuk saat ini terkait kebijakan nih, Mbak, apakah terdapat peraturan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah setempat yang mendukung pendekatan nature based solution ini dalam upaya mitigasi perubahan iklim? Apa mungkin dari Ekonusa sendiri sudah ada program-program yang mendukung kebijakan tersebut? Bisa disampaikan juga, Mbak Cindy. Kalau sebenarnya nature based kalau sekarang ya, kalau kita tahu dari 2021 itu kan ada juga namanya nilai ekonomi karbon gitu ya, misalnya itu ada di Perpres. Nah, itu sebenarnya secara konsep kalau kita di Ekonusa kita itu tidak percaya bahwa karbon itu adalah solusi iklim ya. Itu hanya solusi interim. Intinya kan sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan krisis iklim itu ya kita harus berhenti sama sekali emitting.
Cuma memang kalau kita percaya kalau memang ada additional funding gitu ya, misalnya dari climate financing, misalnya dari proyek karbon ya tidak apa-apa. Nah itu dari pusat itu ada banyak sekali turunannya, termasuk yang tadi untuk perhutanan sosial, ada juga diberikan jendela untuk pengembangan jasa lingkungan atau nilai ekonomi karbon di perhutanan sosial itu ada. Nah kalau di pemerintah daerah sebenarnya sudah ada beberapa turunannya, tapi juga bahkan sebelum ada peraturan di tingkat nasional, contohnya karena kami bekerja di Indonesia Timur, tanah Papua Maluku, misalnya di sebelum dipecah ya waktu itu DOB, Papua dan Papua Barat itu di 2018 ada namanya Deklarasi Manokwari. Deklarasi Manokwari ini artinya dua provinsi ini memang sudah berkomitmen untuk menjadi provinsi berkelanjutan. Artinya 70% dari wilayah Papua itu, kawasan itu harus dilindungi. Nah, itu kan bukan dari pusat, tapi datangnya dari pemerintah subnasional ya. Kemudian di Papua Barat juga sebelum pembentukan DOB baru, Papua Barat Daya itu di tahun 2022 itu ada kita membantu mengeluarkan perdasi peraturan daerah ini untuk pemanfaatan kawasan ekosistem esensial mangrove. Nah, ini mencakup 300 kurang lebih 380.000 kawasan mangrove di seluruh Papua Barat. Nah, ini harus diprioritaskan untuk pengelolaan, rehabilitasi, pokoknya semuanya secara berkelanjutan dan mengutamakan hak-hak masyarakat adat. Nah, turunan-turunannya juga ada banyak, Terus tapi intinya kalau di subnasional kan gue memang tidak kita mengganggu. harus mengedepankan yang namanya pengakuan dan penetapan hak-hak mendasar dulu masyarakat adat, dalam arti wilayah adatnya dulu. Jadi sebelum kita sampai ke perhutanan sosial atau hutan adat, akui dulu saja haknya. Nah, ini memang akan sedikit lebih gampang lewat SK Bupati begitu. Sudah ada peraturannya, sudah ada banyak sekali di level provinsi sampai ke kampung juga. Kalau di Papua ada namanya SASI atau EGEK. Jadi ini konservasi berbasis kearifan lokal. Jadi masing-masing suku biasanya berbasis suku atau subsuku ini punya misalnya zona laut atau zona hutan gitu. Mereka menutup itu selama 1 tahun, tidak boleh diapa-apain. Laut misalnya mereka menutup itu selama 1 tahun, boleh. Yang disasi adalah cara menangkap, cara mereka memanfaatkan. Misalnya hanya boleh pakai pancing, tidak boleh pakai jala, tidak boleh apa-apa. Ini kan sebenarnya konservasi berbasis kearifan lokal ya. Dan ini sudah ada sampai ke tingkat kampung. Biasanya ini memang sudah dikunci juga lewat peraturan kampung. Jadi kalau kita bicara peraturan sih cukup komplit, cuman sinkronisasinya itu tantangan yang berbeda lagi dan implementasinya. Oke. Kalau dari Ekonusa sendiri, Pak, untuk tantangan implementasi hal tersebut terkait nature based solution ini yang sudah terjadi di lapangan, Pak, atau saat ini sedang terjadi, sebetulnya tantangan terbesarnya apa ya, Mbak, ya, untuk nature based solution ini? Salah satu tantangan itu ada di komentar sebenarnya. Jadi ketidaksinkronan, khususnya kebijakan terkait tata ruang ya. Seperti Oke. tadi saya sampaikan, misalnya di provinsi sampai di kampung ini sudah ada kesepakatan bahwa bagaimana mereka sebenarnya menata ruang mereka, bagaimana pemanfaatan ruang. Tapi kan kita juga tahu ada di tingkat nasional namanya PSN gitu ya, ada proyek strategis nasional. Ada juga namanya PIPIP yang sebenarnya juga masih bisa digeser-geser begitu. Nah itu tantangan sinkronisasinya. Tapi kalau juga kita bicara tanah Papua, kalau kita bicara misalnya proyek karbon ya, kalau di luar tanah Papua itu untuk yang namanya additionality masih lebih, bukan saya ini tapi bisa bisa dibuat gitu, bisa dihitung additionality-nya, misalnya plan deforestation, karena kan kita sekarang menganut bahwa itu harus avoided plan deforestation misalnya ya. Tapi kalau kita bicara tanah Papua ini kan HFLD ya, high forest low deforestation. Misalnya di banyak sekali provinsi itu jutaan hektar, kalau kita lihat dari satelit 10-15 tahun terakhir, deforestasinya itu 10-15 hektar dalam 15 tahun terakhir. Nah, kalau kita bicara nature based solution dan persepsi dan metode yang digunakan saat ini,
bagaimana caranya kita mendapatkan additional funding atau climate financing misalnya dari karbon itu untuk kita terapkan di tanah Papua khususnya ya, tanah Papua dan Maluku. Tapi itu bisa bersaing dengan business as usual. Misalnya, instead of kita menjadikan itu HTI atau HPH atau sawit, bagaimana dengan konservasi yang betul-betul hanya 15-20 hektar dalam 15 tahun terakhir yang hilang ini bisa bisa nilai komersilnya juga setidaknya sama atau lebih bagus, harusnya lebih besar. Itu sih tantangan-tantangannya sebenarnya. Tapi juga yang paling penting persepsi terhadap masyarakat adat. Kita tidak bisa menafikan bahwa sampai sekarang, sampai di level nasional bahkan di global, besar sekali persepsi bahwa masyarakat itu tidak mampu, tidak bisa dipercaya, tidak bisa lah kalau kita kasih mereka tanggung jawab yang besar, dana yang besar, mereka tidak bisa. Nah, itu tantangan yang sangat besar, tapi ya kita sebagai NGO dan teman-teman ini ya memang itu tugas kita. Kita memampukan, kita membuat capacity building, kita transfer ilmu, transfer knowledge semuanya. Dan itu tadi Kak Adri juga bilang, itu bukan proses yang mudah gitu dan sering sekali itu berulang-berulang masalahnya ya itu dari 15 tahun yang lalu loh kok ini lagi. Tapi ya itu tugas kita bersama, mengubah persepsi bahwa masyarakat adat itu tidak mampu. Salah. Mereka mampu, hanya ya kita 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 bantu gitu dengan sangat sangat tekun saja itu sih. Oke, berarti pembinaan juga jadi isu utama juga ya Mbak ya, pembinaan masyarakat ya, penyuluhan dan lain-lainnya. Mungkin bukan pembinaan ya, pendampingan kali ya. Pendampingan, oke. Ini ya mendamping, tapi dalam arti kalau mereka sudah mampu ya kita harus mundur. Oke. Karena jangan sampai kita terus-terusan ada di situ, berarti satu kitanya juga gagal, mereka tidak mampu-mampu, dua kok jadinya kita nebeng gitu. Iya. Oke, menarik sekali Mbak, menarik. Thank you Mbak Cindy atas penjelasannya. Dari dua narasumber awal ini kan kita sudah membahas terkait tentang social forestry ya dan nature based solution. Ini sangat menarik sekali sebetulnya. Mungkin untuk sesi berikutnya saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk mulai mengerucutkan pembahasan mitigasi perubahan iklim ini dengan mengambil topik utama. Mungkin kita akan coba membahas terkait ekosistem mangrove. Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia sebetulnya adalah ekosistem mangrove. Oke, kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih sekitar 23% ekosistem mangrove global yang dikenal memiliki potensi besar sebagai penyerap karbon dan memiliki biodiversity yang tinggi. Mungkin saya harap Bapak Fajri dapat membantu saya untuk memaparkan sebetulnya apa sih yang membuat mangrove begitu penting dalam ekosistem pesisir ini dan bagaimana potensi ini dapat dioptimalkan dalam konteks konservasi ataupun mitigasi perubahan iklim. Silakan Bapak Fajri. Oke, terima kasih. Mangrove itu kalau dalam perubahan iklim itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk melakukan mitigasi, tapi juga berfungsi bagi masyarakat berfungsi untuk memperkuat adaptasi mereka terhadap perubahan iklim. Saya kira dua fungsi itu menjadi hal yang sangat penting bagi mangrove terhadap masyarakat ya. Pertama, kalau dari aspek mitigasi, saya kira kita kan juga memahami banyak teori, banyak buku-buku atau banyak penelitian yang sudah mencatat bahwa mangrove memiliki kelebihan di dalam penyimpanan karbon dibanding dengan hutan yang lain. Karena sifat mangrove yang hidup di pesisir gitu, yang kemudian dia berada di dalam wilayah yang jenuh air sehingga kemudian proses penguraian terhadap unsur-unsur organik lebih lama sehingga kemudian lebih lama dia akan menyimpan karbon. Saya kira itu sifat dasar dari mangrove. Kenapa kemudian mangrove lebih lebih tinggi lebih tinggi dibanding dengan yang lain di dalam penyimpanan karbonnya. Kita bisa melihat bagaimana di biomasa di atas tanahnya, kayu, batang, dan lain sebagainya, kemudian juga di
dalam tanahnya, kemudian beberapa hal yang terkait dengan mangrove itu. Selain itu, saya kira mangrove juga memiliki jenis yang tidak sama. Tumbuhan mangrove memang ditakdirkan memiliki berbagai macam jenis ya, tidak hanya satu jenis dari zoophyra, tapi mangrove memiliki berbagai macam jenis seperti yang ada di Kuburaya berdasarkan penelitian yang kami lakukan. Di Kuburaya itu mangrove sendiri terdapat 33 jenis mangrove sejati dan 34 jenis mangrove asosier. Jadi ini sudah mewakili berapa persen dari mangrove yang ada di dunia. Kekayaan dari vegetasi mangrove saya kira juga menjadi kekayaan juga bagaimana masing-masing jenis mangrove vegetasinya itu memiliki kemampuan di dalam penyerapan karbon. Itu dari aspek mitigasinya ya. Kemudian dari aspek adaptasi dan sekaligus ekonomi masyarakat, mangrove sangat 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 penting sekali karena seperti yang kita ketahui bahwa mangrove sebagai pertama pasti dia akan menjadi pemisah antara air asin sama air tawar. Itu mangrove sebagai penyaring di situ sehingga kemudian air asin tidak menjangkau terlalu ke depan, kemudian air payo pun tidak kemudian langsung bercampur atau serasah-serasah maupun sampah-sampah yang dari mana yang dari sungai itu langsung masuk ke laut. Itu pertama saya kira bagaimana mangrove mampu menjaga ya dari eh, apa air payo dan air asin. Kemudian yang air asin dan air tawar maksudnya. Kemudian yang kedua saya kira mangrove juga kalau terjadi bencana bagaimana mengatasi banjir rob, kemudian juga mengatasi badai dan lain sebagainya sebagai satu isu perubahan iklim saya kira dengan salah satu isu yang cukup penting itu naiknya air laut itu menjadi sangat penting bagaimana mangrove menjadi salah satu sarana di dalam masyarakat melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian bagi ekonomi masyarakat saya kira menjadi penting juga bahwa mangrove ini kalau kalau orang kampung itu sering bilang itu mangrove itu sebagai ATM-nya masyarakat. Karena itu sebagai sumber penghidupan, sumber pangan sekaligus sumber pendapatan. Sumber pangan dengan hanya mengambil kepah kerang dan lain sebagainya itu bisa langsung dikonsumsi untuk dimakan. Sumber pendapatan saya kira kalau kita makan kepiting, kepada dan lain sebagainya itu harganya sangat mahal. Jadi itu saya kira fungsi mangrove baik untuk mitigasi maupun adaptasi terhadap perubahan iklim. Baik, Pak Fazri. Tadi menarik sekali ya, berarti dari 3 pembahasan yang sudah lalu ini, itu membahas terkait kolaborasi antara peran serta dari masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Fajri, upaya apa atau rencana apa terkait peningkatan skala atau scale up-nya terkait upaya konservasi mangrove tersebut? Oke, saya kira yang paling penting seperti yang saya di awal mengatakan dan Bang Azri juga mengatakan bahwa hingga saat ini di dalam pengelolaan mangrove khususnya melalui skema perhutanan sosial itu masih banyak gap ya, khususnya terkait dengan sumber-sumber pembiayaan yang bisa di dalam pengelolaan perhutanan sosial. Tadi sudah banyak diceritakan, memang betul. Eh, Kami kadang-kadang masih kalau mengikuti arus ideal gitu, mengikuti arus ideal, ketika masyarakat sudah diberi izin, itu masyarakat bisa mengelola, bisa memanfaatkan, bisa menyejahterakan dirinya, bisa melindungi hutan mangrove, menjaga kelestariannya dan lain sebagainya. Itu kan ideal di kepala kita seperti itu. Tapi realitasnya ternyata tidak semudah itu. Mengelola 1 hektar di dalam ilmu kehutanan, pasti teman-teman yang dari Fakultas Kehutanan sudah paham berapa juta mengelola satu
1 hektar saja. Gitu. Apalagi ini sampai ribuan hektar, sampai ratusan hektar. Itu berarti ini kan membutuhkan satu hal yang sangat sangat apa ya yang sangat besar, kerja yang sangat besar, terutama di dalam konteks pendampingan. Kalau kami kemudian memang dari tahun 2021 mencoba merubah strateginya. Jadi kalau kami selama ini memang hanya mengandalkan apa namanya plot-plot dari kerjasama dengan eh, lembaga-lembaga filantropi maupun lembaga-lembaga pembangunan. Tapi sekarang kemudian kita mencoba untuk bagaimana si LPHD langsung bekerja sama dengan pihak swasta dengan potensinya. Jadi kami Sampan sebagai lembaga pendamping itu ya hanya mendampingi bagaimana memastikan kerjasama itu bisa berjalan dengan fair, kerjasama itu bisa berjalan dengan setara, kerjasama itu bisa berjalan dengan keadilan, dan kerjasama itu bisa berjalan yang saling menguntungkan. Yang saling menguntungkannya pun plus yang paling untung harus masyarakat kan itu. Nah ini kita mencoba untuk mendekatkan itu. Syukur dalam 2 tahun terakhir kami cukup berhasil untuk mengajak beberapa mitra untuk melakukan kerjasama langsung dengan LPHD. Sekarang ada 25 LPHD yang bekerja sama dengan pihak swasta secara langsung. Nah, pertanyaannya, kepentingan pihak swastanya apa? Kan pasti kayak gitu. Apakah hanya sebatas konservasi dan lain sebagainya? Nah, ternyata memang setelah kita lihat potensi paling besar di situ bagi pihak swasta itu adalah soal soal ya jasa lingkungannya di situ. Ada potensi karbon di situ yang bisa dijadikan eh, kerjasama yang saling menguntungkan antara dua belah pihak itu. Selain itu, saya kira bagaimana masyarakat bisa mengelola dengan modal yang ada, potensi-potensi yang ada baru kita kelola. Pengalamannya dalam 1 tahun ini kita sedang mengembangkan memang dalam tahun pertama dari berbagai macam asesmen, kita lebih berfokus untuk mengembangkannya silvopastura, agroforestry, sama silvofishery. Jadi kita karena di mangrove, maka kita silvofishery kepiting, kita coba untuk dikembangkan lagi silvopastura dengan mendorong kambing, sapi atau babi itu yang coba kita lakukan. Nah, syukur sekarang ini cukup ya saya cukup senang sekali ya dalam beberapa bulan terakhir ini beberapa peternakan dengan pendekatan silvopastura di mana daerah-daerah kritis kita bisa buat buffer zone dengan tanaman-tanaman pakan ternak itu sangat menarik. Tiap hari ada mendengar kabar ini kambing Pak ini melahirkan 2 ekor, 3 ekor, hampir tiap hari dari 25 desa. Kalau yang melakukan silvopastura kambing itu ada sekitar 11 desa. Itu tiap hari mendengarkan kabar baik. Ada kambing melahirkan Pak ini melahirkan 3. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa karena ini pendekatannya adalah pendekatan usaha, sebetulnya si pihak mitra pun memberikan ini dalam rangka sebagai modal usahanya si LPHD. Jadi si LPHD itu yang kemudian dengan KUPS itu melakukan semacam kontrak kerjasama untuk kewajiban bagaimana keberhasilan dari si KUPS-nya itu. Jadi bukan kami ya yang menjamin keberhasilan si KUPS-nya, tapi si LPHD sendiri yang dia akan mengontrol dan lain sebagainya. Itu yang saya kira cukup menarik ya yang coba kita lakukan. Jadi pendekatannya memang menjadikan LPHD, mohon maaf ini saya katakan, tidak sebagai aktor untuk menerima proyek, ya kan selama ini sebagai aktor ini proyek itu kita jadikan proyek, tapi sebagai aktor
untuk melakukan kegiatan usaha melalui pengelolaan perhutanan sosial. Baik. Jadi CRPHT itu perannya itu sebagai peran ya sebagai manajer bagi KUPS dalam menjalankan usaha di dalam pengelolaan perhutanan sosial. Itu yang coba kita rubah ininya paradigmanya di tingkat masyarakat. Karena mohon maaf, ini tantangan terbesar kita justru dengan pendekatan yang saat ini kita lakukan. Ya, mohon maaf kalau di sini ada dari pemerintah. Itu tantangan terbesar kita adalah bagaimana membagi dengan proyek-proyek RBP, Resource Based Payment. Karena di P7 itu jelas bahwa lokasi-lokasi yang sudah ada RBP-nya itu tidak bisa untuk melakukan carbon trading atau jasa lingkungan atau yang lainnya. Sekarang contoh sederhana, tiba-tiba Nangalau yang sudah berjalan 3 tahun, di situ ada proyek RBP, di tengah jalan bisa di stop berdasarkan P7. Apalagi kami yang sedang memulai, 25 desa sudah punya mitra, sudah tinggal jalan. Tapi di dalam RBP-nya, di dalam P7 itu jelas kalau lokasi-lokasi yang sudah tidak bisa yang sudah ada kerjasama RBP itu tidak bisa untuk perdagangan karbon maupun kerjasama dalam bidang jasa lingkungan. Ini tantangan berat dan sekarang lagi gencar-gencarnya RBP ini dari Norway dari mana-mana masuk. Saya kira saya kira tantangan yang luar biasa dibanding tantangan-tantangan yang lain. Kalau tantangan-tantangan di lapangan saya kira PRCF sudah jagonya lah bagaimana kita mendampingi di masyarakat. Tapi kebijakan di tingkat pusat ini yang harus kita pikirkan juga, di tingkat lokal harus kita pikirkan. Kita berbusa-busa ngomong soal ini, tapi kemudian ternyata pemerintah kita menjadikan lokasi-lokasi itu sebagai RBP. Mungkin ya mohon maaf ini, mungkin kalau yang yang kondisi hutannya masih bagus atau tidak perlu ada additionality, itu mungkin bisa diarahkan untuk itu, untuk mengamankan hutan. Kenapa proyek RBP itu tidak diarahkan semuanya ke daerah timur, yang hutannya masih bagus, harus dibagi ke yang lain. Atau di wilayah Kalimantan, kenapa tidak Ini kan cara kita di dalam melihat Indonesia, saya kira, di dalam konteks ini. Baik. Nah, saya kira ini menjadi tantangan besar kami ya di dalam skema-skema yang kita sedang buat. Iya. Baik, Pak Fajri, terima kasih. Ini penjelasannya menarik sekali ternyata ya. Terutama terkait ekosistem mangrove tadi sudah dijelaskan tantangan-tantangannya juga. Mungkin itu tadi tantangan secara umum, tapi saya lebih penasaran lagi saat ini terkait tentang tantangan secara teknisnya. Secara teknis ini mungkin saya bisa beralih kepada Mas Aji untuk mungkin sedikit sharing terkait tantangan-tantangan terbesar dalam kegiatan rehabilitasi mangrove saat ini, di mana kita ketahui bahwa fakta mengungkapkan bahwa lebih dari 50% mangrove di Indonesia ini telah hilang sebetulnya. Ini berdasarkan data dari FAO. Mungkin Mas Aji silakan bisa sharing kepada kami. Baik, terima kasih. Suara terdengar ya, Mas Ervan? Jelas. Baik, mungkin saya menyambung diskusi yang terakhir dengan dari Pak Fajri ya. Mungkin saya juga izin share screen supaya kita Boleh. punya visualisasinya terhadap kondisi saat ini ya. Apakah terlihat? Sudah. Ya, Oke. jadi memang menarik sebenarnya kita coba mendeliver seperti pertanyaan Mas Ervan bahwa saat ini kita sudah memiliki beberapa tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove yang mungkin tidak hanya PR bagi pemerintah tapi juga tugas kita bersama-sama ya. Sebenarnya tadi juga sudah dimention beberapa hal ya dari Pak Fajri, dari Mbak Sidi maupun Pak Azri. Dan kami melihat ini juga salah satu problem utama bahwa kita itu di Indonesia saat ini sedang mengalami banyaknya konflik kepentingan ya, atau konflik interest. Kami melihatnya di ekosistem mangrove itu ada dua, yang pertama tenurial dan jurisdictional konflik. Secara tenurial mungkin tadi Pak Fajri sudah memberikan informasi bahwa keterlanjuran dari adanya aktivitas masyarakat yang sudah sangat puluhan tahun berada di ekosistem pesisir, terus juga sudah membuka tambak. Nah, itu juga yang harus diperbaiki. Beberapa peluangnya sudah ada ya, seperti yang tadi rekan-rekan sudah jelaskan.
Kalau misal di kawasan hutan kita bisa masuk dalam peluang social forestry. Kalaupun di luar kawasan hutan, kita juga sudah punya beberapa terminologi lain. Kalau di KLHK dulu punya namanya kawasan ekosistem esensial ya. Kalau sekarang mungkin terminologinya akan berubah menjadi OECM, Other Effective Conservation Based Measures. Itu juga salah satu peluang untuk menyelesaikan tantangan teknologi. Lalu yang kedua, ini juga salah satu penting ya, konflik jurisdiksional. Tadi juga sudah di-state ya, bahwa salah satu contoh mudahnya aja, nature based solution. Secara terminologi saja, nature based solution ini sekarang bagi pemerintah itu juga sedang digodok ataupun ada terminologi lain untuk menggantikan itu. Mungkin pernah dengar juga namanya ecological based approach atau EBA. Nah, itu juga sebenarnya terminologi yang sama, fungsi yang sama, definisi yang sama yang sebenarnya ingin dibawa oleh pemerintah. Dari bentuk terminologi aja kita sudah mempunyai konflik jurisdiksional. Lalu yang kedua, uh, hal beruntung lainnya ya, ibaratnya yang bisa kita katakan bahwa hal beruntung lainnya bahwa sekarang bagi masyarakat, bagi pemerintah, private sector itu matanya lumayan banyak tertuju di ekosistem mangrove. Dan syukur-syukurnya sekarang pun sedang dibangun peraturan pemerintahnya yang sedang disusun. Sudah mulai dari tahun kemarin ada rencana peraturan pemerintah tentang perlindungan pengelolaan ekosistem mangrove. Nah, ini yang mungkin kita perlu kawal dan juga kita perlu berikan banyak masukan supaya secara daerah sisi jurisdictional policy itu juga bisa berpihak terutama bagi masyarakat. Lalu masih banyak hal-hal lainnya terkait dengan konflik interest berkaitan dengan lembaga kementerian, banyak sekali lembaga kementerian yang saat ini sedang bekerja di ekosistem mangrove, ada KLHK, ada KKP, pun juga ada Kemenko Marves, bahkan juga saat ini juga kita punya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang syukurnya sudah banyak lembaga yang mulai berfokus dengan itu dan juga sekarang pun bagi pemerintah pun sudah mulai rapi-rapi lah. Makanya sekarang ada yang namanya kelompok kerja mangrove nasional, ada KKMD, kelompok kerja mangrove daerah. Nah, itu juga yang perlu kita kawal. Lalu yang kedua berkaitan dengan rehabilitasi mangrove. Ini juga tadi juga sudah dimention ya bahwa bermainan di mangrove itu lumayan tricky ya. Tricky-nya kenapa? Karena ekosistem mangrove ini agak unik. Dia membutuhkan beberapa kondisi enabling yang dia khususkan sehingga berkaitan dengan community integrity ini kita sering kali mengalami atau mendengar istilahnya kegagalan dalam rehabilitasi mangrove. Lalu yang kedua, mangrove itu lumayan costly kalau misalnya kita ingin memperbaiki karena memang ada beberapa hal yang kita butuhkan. Nah, kedua hal inilah yang saat ini juga sebagai kita definisikan sebagai salah satu tantangan bahwa kita membutuhkan cost yang lumayan besar untuk memperbaiki mangrove, kita membutuhkan alokasi budget ataupun funding yang dibutuhkan, dan juga kita membutuhkan perencanaan yang cukup baik. Lalu yang ketiga, misalnya kita juga berbicara tentang fenomena alam ya. Fenomena alam bahwa yang kita ketahui saat ini kita juga sedang mengalami ancaman berupa sea level rise terjadi di mana-mana. Di Demak pun tempat kita dahulu bekerja itu juga sedang mengalami juga sea level rise dan land subsidence. Nah, ini juga yang perlu kita akomodir. Kita juga perlu membutuhkan inovasi ataupun ilmu baru untuk mengatasi hal tersebut. Lalu yang paling terakhir dan yang paling utama tadi juga sudah di-state oleh Mbak Cindy bahwa kita itu kurangnya keterlibatan masyarakat. Ini juga salah satu faktor penting yang saya lihat bahwa masyarakat itu harus bermain sebagai main role dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Terutama kita juga harus menempatkan masyarakat sebagai decision maker atau penentu kebijakan di level tapak mereka. Nah, ini yang kami coba terus lakukan dalam setiap aksi yang kami libatkan. Lalu kalau misalnya melihat dalam konteks rehabilitasi mangrove ya, bahwa yang terjadi saat ini kita melakukan penanaman secara masif. Saya tidak menyalahkan konteks penanaman ya, karena penanaman juga salah satu teknik dalam rehabilitasi mangrove. Tapi mungkin yang kita perlu state adalah kadangkala kita sering melihat konteks rehabilitasi mangrove itu menggunakan penanaman secara monokultur. Single spesies itu banyak sekali digunakan. Menggunakan spesies bakau, rhizopora, itu dilakukan di lokasi yang tidak sesuai. Nah, ini yang kita perlu address bahwa pemilihan jenis itu harus dilakukan pada lokasi yang juga sesuai. Sehingga ada daerah-daerah yang membutuhkan spesies A, ada daerah-daerah yang juga spesies B. Implikasinya adalah kita seringkali menemui persentase tumbuhnya rendah, keanekaragaman rendah, dan juga hal ini yang mengakibatkan rehabilitasi mangrove pun selalu gagal terjadi. Dan kita juga sering lupa bahwa kenapa saya bilang rehabilitasi mangrove itu tricky, karena sebenarnya kita punya dua kondisi yang harus kita benerin. Yang pertama adalah
kita harus enabling biophysical conditionnya terlebih dahulu. Jadi kondisi biofisiknya itu harus kita sesuaikan supaya mangrove dapat tumbuh. Jadi harus kita lihat aspek hidrologi, harus kita lihat aspek elevasinya, harus kita lihat spesies yang digunakan. Lalu setelah itu kita juga harus enabling sosial ekonominya. Ini yang harus kita tempatkan. Mungkin itu Mas Ervan berkaitan dengan tantangan rehabilitasi mangrove. Oke, menarik sekali, banyak sekali berarti ya tantangan di ekosistem mangrove ini. Tapi untuk berdasarkan pengalaman Mas Aji dan tim wetland, best practice yang bisa kita lakukan untuk merestorasi ekosistem mangrove itu selain dari keterlibatan masyarakat, mungkin secara teknisnya seperti apa ya Mas Aji? Baik, jadi saya izin lagi share screen-nya. Jadi kita melihat kalau kami dari wetland, kita juga saat ini sedang promoting masalah best practice untuk restorasi mangrove. Kita melihat sebagai mangrove return atau kembalinya mangrove ya, bahwa secara proses sebenarnya sama ya dengan ekosistem lainnya, bahwa kita juga harus melihat kondisi yang akan kita rehabilitasi itu kondisinya seperti apa saja yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya di tanah gambut atau tanah mineral, misalnya daerah tersebut tidak membutuhkan penanaman dan hanya assisted natural regeneration, itu juga perlu dilakukan. Ini sama juga dengan yang ada di ekosistem mangrove, bahwa ada beberapa kondisi yang harus kita sesuaikan level intervensinya sejauh apa. Semakin berat atau semakin degradable arealnya, maka kita membutuhkan teknik restorasi yang juga semakin komprehensif. Nah, kita sudah sering mengenal ya bahwa teknik rehabilitasi itu ada yang sering dilakukan penanaman, tadi ya menggunakan spesies bakau di mana-mana, yang kadang-kadang itu juga berimplikasi bahwa bakau tidak bisa tumbuh di daerah mangrove yang memang tidak sesuai dengan bakau. Dan kami saat ini sedang melakukan promoting tentang bisakah kita melakukan rehabilitasi mangrove tanpa penanaman, atau kami mengenalnya sebagai ecological mangrove rehabilitation. Ini sudah kami lakukan mulai dari 2016, kita mencoba di Demak melalui Building with Nature program, dan terakhir kali juga kita melakukan di daerah Kalimantan Utara melalui program To Plan or Not to Plan. Nah, ecological mangrove restoration ini pada intinya adalah kita ingin mencoba mendorong proses regenerasi alami. Nah, bagaimana mangrove melakukan proses regenerasi alami? Seperti yang saya sampaikan, bahwa kita juga perlu enabling kondisi biofisiknya. Kita perlu aktifin dulu kondisi biofisiknya. Apa sekarang gap yang sedang terjadi di daerah rehabilitasi mangrove? Apakah ada gangguan hambatan fisik, kimia, maupun biologi? Lalu ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, secara prinsip, ecological mangrove restoration mungkin sudah sering mengenal juga ya, dulu diinisiasi oleh Lewis dan juga dibantu juga oleh Ben Brown. Mungkin juga pernah mengenal bahwa ini ada beberapa prinsip dari ecological mangrove restoration. Yang pertama adalah kita harus memastikan ketersediaan propagule, di mana hutan yang bisa sebagai sumber benih di daerah rehabilitasi mangrove kita. Apakah jaraknya dekat atau apakah jaraknya jauh. Lalu yang kedua adalah kita juga mangrove itu kan sangat identik dengan aliran hidrologi ya. Kita harus melihat pola hidrologi yang berada di dekat area rehabilitasi mangrove itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya, mangrove juga sangat identik dengan pasang surut. Kita juga harus melihat apakah pasang surut terjadi, kita harus menganalisis yang berada di sana, kita harus mengukur mikrotopografinya, pasang surut yang seperti apa. Lalu sebagai bayangan ya, ini pendekatan yang kami lakukan, restorasi mangrove pendekatan ekologis, untuk memudah memvisualisasikan, misalnya kita mempunyai daerah berupa tambak terbengkalai, lalu kita melakukan hydrological rehabilitation, kita mencoba, problemnya misalnya adalah ternyata benih-benihnya tidak bisa berada in place di daerah rehabilitasi mangrove, maka kita perlu koneksi untuk hydrological flow dari luar daerah rehabilitasi mangrove hingga ke dalam. Kita buat hydrological connection. Lalu kita melakukan beberapa intervensi di dalamnya, kita lakukan penggalian, kita lakukan adjustment terhadap topografi ataupun hidrologinya, lalu nanti mangrove akan tumbuh secara alami. Nah, ini yang biasanya kita lakukan, kita enabling biophysical condition-nya, kita akan melakukan pemetaan daerah mana yang kira-kira butuh aliran hidrologi. Seperti yang gambar dilihat ini, bahwa bisa lihat ya, bahwa daerah sini tidak terjadi regenerasi alami, maka daerah sinilah yang kita perlu intervensi. Inilah yang kita lakukan bersama masyarakat, dan ini juga yang terakhir kami lakukan di North Kalimantan. Lalu
ini proses regenerasi alami. Lalu kalau misalnya kita juga di Demak kami juga melakukan program, kita juga harus melihat kondisi tiap kondisi ya, seperti apa kondisinya. Kalau di North Kalimantan ternyata kita membutuhkan hydrological rehabilitation di daerah Demak yang ternyata mengalami land subsidence, ternyata sangat mengalami dampak dari sea level rise, berarti kita juga butuh intervensi yang lain. Di Demak ini yang terjadi di Demak sebelumnya adalah kita mengalami adanya perubahan garis pantai hingga menuju ke daerah daratan. Jadi daerah-daerah tersebut terabrasi, hilang, sehingga inilah yang kita perlu intervensi. Pendekatan yang kita lakukan adalah kita ingin mencoba mengembalikan bentuk struktur ya, terutama untuk menangkap sedimentasi yang ternyata terbentuk tapi tidak bisa terperangkap. Nah inilah yang ingin kita kembalikan. Kita melakukan intervensi namanya sediment trap. Secara konsep seperti ini ya, bahwa di daerah sini ini merupakan daerah-daerah yang sudah mengalami perubahan garis pantai, lalu kita melakukan intervensi berupa sediment trap, kita membuat struktur seperti pagar untuk menahan sedimen, lalu sedimen-sedimen yang terkumpul di sini ini yang kita harapkan dan nanti regenerasi alami yang bentuknya seperti ini dan regenerasi alami yang diharapkan terjadi. Secara proses seperti ini ya, kita melibatkan masyarakat, lalu sedimentasi terbentuk, lalu regenerasi alami terbentuk. Inilah beberapa aktivitas yang kita lakukan berkaitan dengan rehabilitasi mangrove. Mungkin itu dulu, Mas Ervan. Terima Wih, kasih. menarik sekali Mas Aji, penjelasannya singkat, padat, dan jelas sebetulnya. Tapi mungkin waktu juga nih yang membatasi kita dalam diskusi kali ini. Mungkin mudah-mudahan di Atmos Talk berikutnya bisa membahas lebih dalam lagi terkait entah itu terkait social forestry-nya secara khusus ataupun secara teknis di ekosistem mangrove-nya. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menjabarkan materinya. Mungkin sebelum saya kembalikan kepada Mas Lukman, di sini ada satu pertanyaan dari Hemlan. Mungkin ini saya rasa cocok untuk Mbak Cindy ya. Mudah-mudahan Mbak Cindy bisa menjabarkan atau menjelaskan terkait pertanyaan ini. Bagaimana menyelaraskan konsep berkesinambungan antara tata ruang provinsi, kabupaten, dan desa dengan konsep mitigasi perubahan iklim. Terkait akses ini banyak tumpang tindih terkait regulasi. Mungkin tanggapan atau jawabannya Mbak Cindy dipersilakan. Iya, makasih Kak Irfan. Tadi sebenarnya udah sempat saya singgung ya, jadi kita semua juga tahu ini salah satu tantangan besar. Cuman kalau kita di Ekonusa memang salah satu yang terjadi kan memang pembangunan perencanaan apapun itu bentuknya ya di pemerintah itu seringkali sifatnya top down. Kita mencoba ya, tapi juga sejak 7 tahun belakangan memang kita bisa mulai dari tingkat kampung seperti yang tadi kita bilang, bagaimana perencanaan kampung, mulailah dari kampung. Kampung naik ke atas, karena memang akan lebih mudah di tingkat subnasional ya. Kampung naik, kalau di Papua ada namanya distrik, distrik naik ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, lalu pas masih di konsultasi publik, atau misalnya RPJP atau RPJM, pas masih di awal-awal begitu, sekarang ini kan kita lagi menyusun RPJP, itu sudah selesai harusnya ya. Sekarang lagi masuk RPJMD untuk provinsi, kabupaten. Nah, itu kita bisa mulai di situ, kita kunci mana yang sesuai dengan masing-masing visi dan misi daerah sampai ke kampung. Lalu sebelum ada finalisasi di tingkat yang lebih tinggi, itu entah provinsi, entah itu nasional, ya kita sudah duluan konsultasi ke mereka gitu. Kalau memang judulnya ternyata ditumpang tindih dengan alasan proyek strategis nasional, ya itu memang sudah di luar kuasa kita ya. Itu karena ya tadi ya mohon maaf kalau ada dari pihak pemerintah karena itu judulnya memang sudah demi kepentingan nasional. Tapi itu juga bisa sebenarnya kalau kita misalnya di tanah Papua, contohnya ada banyak sekali tata ruang dilanggar dengan alasan misalnya food estate. Nah, kita juga bisa bergerak dari bawah ke atas begitu. Dari masyarakat adat, dari kesesuaian ruang di provinsi, kabupaten, kita sampaikan alternatifnya atau dalam bentuk-bentuk lain. Tapi kalau ke Kak Hemlan,
ya mulailah dari kampung naik ke atas, setidaknya di kita sudah satu suara begitu, bahwa kita inginnya pembangunan berkelanjutannya seperti apa gitu. Oke, menarik sekali pemaparannya dari Mbak Cindy. Mungkin kalau saya simpulkan sebetulnya dari lokalnya sendiri harus sudah kompak dulu ya Mbak Cindy ya, baru nanti kita ajukan ke lebih ke atasnya lagi. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada waktu, Mas Lukman, atau bagaimana? Tadi kalau nggak salah ada yang raise hand ya, atau sudah nggak ada lagi? Tidak ada lagi ya, sepertinya pertanyaan. Cukup ya? Baik, mungkin sedikit dari saya terkait tentang jalannya diskusi panel ini. Sedikit dari yang bisa saya simpulkan adalah bahwa tantangan terbesar untuk scale up project mitigasi perubahan iklim ini adalah terkait tentang tumpang tindihnya regulasi yang pertama, lalu yang kedua juga terkait tentang kebutuhan untuk peningkatan area project sendiri. Dan yang ketiga itu yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat secara aktif, baik itu dari pengambilan keputusan hingga secara teknis dilibatkan juga di lapangan. Lalu yang keempat, yang terakhir dari saya simpan dari Mas Haji, mungkin beberapa teknis dan pendekatan bisa kita lakukan sebetulnya untuk merestorasi mangrove. Eh, tapi kita lihat dari masing-masing kriteria atau dari kerusakan ekosistem mangrove di wilayahnya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan di satu tempat dengan tempat lainnya. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Azri, Mbak Cindy, Pak Fajri, dan Mas Aji telah meluangkan waktunya. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Lukman. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mas Irfan, dan terima kasih juga bagi para panelis ya atas diskusinya tadi, dan juga pemaparannya sangat menarik dan sangat informatif gitu ya. Semoga para audiens di sini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua bisa memperoleh manfaat lah ya dari diskusi yang baru saja berjalan begitu. Nah, kemudian saya sebelum berlanjut lagi ke acara selanjutnya, saya coba mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu bisa sign up ke link yang sudah dibagikan di chat, em, untuk nanti para ada 3 orang yang beruntung yang bisa mendapatkan hadiah berupa offset karbon sebesar 1 ton CO2 ekuivalen gitu ya. Nanti akan ada undiannya di belakang. Oke, silahkan coba dicek lewat link yang sudah dibagikan. Oke, kemudian saya akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu ada em, presentasi dari CEO Veratmos, yaitu dari Mbak Natalia Rialuki, mengenai eh, langkah selanjutnya untuk scale up scale up dari proyek-proyek mitigasi perubahan iklim. Kepada Mbak Natalia, Ya, dan tempat dipersilahkan. terima kasih Lukman, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas sesinya. Now we're entering the second session, which is after we've been hearing a lot of the challenges from the community and smallholders as well regarding the area size of the land. But also, what is important is that everyone is saying that the community is doing the activity on the ground, right? So there are a lot of conservation going on, mangrove replantation going on. There is the fact that it is going on the ground, regardless the jurisdictional or regardless the regulation on top of it. How can we communicate this better to people who would like to support such activity? So today we have a very special guest, Luke, and I just want to share with everyone the first time I met Open Forest Protocol around 2 years ago. I was very fascinated about the technology that they are trying to build, as well as the entire system to also communicate the integrity of activity on the ground. And we feel like it's a lot of sharing vision and mission with Atmos. So in this opportunity, I would like to introduce Luke to share a little bit about Open Forest Protocol and how it could be one of the solutions for our friends here. Go ahead, Luke. Thank you so much, Natalia, and thank you so much, everyone, for being here. It's great to learn a little bit about the current restoration work going on in Indonesia. We at Open Forest Protocol are working all around the world
We don't have any projects in Indonesia, though, which is a big problem. So hopefully at the end of this conversation, we can fix that. And if there's anything here that is of interest to you or you'd like to reach out and learn more, please do not hesitate to reach out to me. I'll have my email at the end of this presentation. But just to introduce myself, my name is Luke Schubert. I am the head of product at Open Forest Protocol. And for the past 4 years, we have been building technology solutions that help connect smallholder farmers to systems that help generate finance for those smallholder plots of land. So as we all know, global demand for carbon credits, especially with regards to nature-based type carbon credits, is increasing. And despite this potential, there's a lot of limitations in accessing this market. We have talked about a lot of those issues here already. This should be no big surprise to people. When we started building Open Forest Protocol 4 years ago, we really identified that there were a significant amount of problems that prevented small landholders from accessing the traditional carbon markets. So as a result, what we did is we started to build technology that helps provide, as Natalia mentioned, measurement, reporting, and verification tools for projects on the ground. So what this looks like is an actual, let's say, like mobile app that is being used to collect tree data on the ground. That data is then quantified in terms of its carbon impact, and carbon credits are then issued for that specific project. So what Open Forest Protocol essentially is a very transparent new carbon standard that streamlines access to carbon financing and access to generating carbon credits for small landholders and small carbon projects, as well as connecting those projects to a global database of people wanting to purchase these credits. So this is kind of the basic process for how Open Forest Protocol works. It is an annual process you can think of whereby you upload data from your forest, from your field, no matter how big that project is. Our minimum project size is 0.3 hectares, so very, very small projects. And our maximum project size is variable, inconsistent with the rest of the carbon markets. But essentially, you upload data on a regular basis, you have that data be verified, and then you issue carbon credits and other means of financing as a result of that data. So we started this project by really wanting to connect with people on the ground and provide the right tools for generating this type of value. And so that's kind of where a lot of our digital products have come into play. But ultimately, what all of this is doing is bridging the gap between small and medium scale initiatives and forest projects and the global markets that want to purchase carbon credits. So at Open Forest Protocol, we've connected with dozens, and we're really excited to be working on many, many new partnerships for off-takers and other types of organizations that want to be connected to smaller projects producing nature-based carbon credits. Through our technology, all projects that are generating carbon credits on OFP own your own data. And you manage your own forest projects. So we've designed this system using special technology, particularly blockchain technology, to store project data in a really transparent way. And that also gives you independent ownership of that data. And as well as that, we also provide various other MRV tools to help you monitor other aspects of your forest. So basically what this means for a forest project is you pay nothing for MRV projects or for MRV services in order to create carbon credits. It's very, very streamlined, and there's no major consulting fees. Essentially, when we designed this process, we wanted to cut out as many things that could possibly limit a forest project from accessing carbon credits. And so that's sort of what we've designed our whole technology to be facilitating, is to help you be in control of your project, decide when to start, decide when to collect data, and who's managing those processes. We've created a system that it makes onboarding onto a carbon program much simpler and streamlined. It takes days as opposed to months or even years for many projects. And again, we accept projects, as you see in the top right corner there, top left corner there. We accept lots of projects of various sizes. Our smallest project size is 0.3 hectares.
Yeah, and here's some other kind of benefits that other projects have talked to us about. We currently have over 200 forest projects on Open Forest Protocol. We're issuing credits for afforestation, reforestation. This is kind of an example of how the data for projects on Open Forest Protocol is displayed. So as you see, there's three-dimensional remote sensing models that we use to display the project area. This polygon that you see here is an example of a project area of a carbon project in Colombia that we work with. And so you can see all of some of the data that's being uploaded, for example, like tree data within statistically significant sampling plots. And then that data, of course, is then transparent for everybody to see. And it's also verified on a regular basis at no cost for the projects. This is a little case study of a project. This is a project developer based in Mexico. They do a lot of fantastic reforestation work with local communities. And right now on Open Forest Protocol, this particular project developer has registered over 35 small-scale projects. Some of these are 0.6 hectares large. Some of them are 25 plus hectares large. The largest project on Open Forest Protocol is about 2,000 hectares, and that's in coastal Tanzania. It's a lovely project. So there's a lot of different flexibility in terms of project size, as well as what type of monitoring and reporting and verification tools we provide. So yeah, that's I think just about all that I have. So I would really, really love for you to reach out to me. You can see my email there. Please feel free to shoot me a message. I would be more than happy to talk with you about anything that we're offering in terms of digital MRV, carbon credits, or any other type of monitoring-based solution that helps engage local communities. And I will also say, just as in a concluding point, that we are also working on a carbon methodology for mangroves as well. So we would love to collaborate with anybody who sees this type of a system of streamlining access to carbon finance and thinks that a particular mangrove methodology or would be interested in talking with me about that. So thank you all so much. Please don't hesitate to let me know if you have any questions. It would be probably best if you sent me an email though. But yeah, thank you so much for having me here, Natalia, and everybody else at this wonderful organization. So thank you so much. Thank you so much, Luke, for the presentation. I think this is very, very helpful. And as mentioned, we share the same spirit that all communities should have an opportunity to start their carbon project. Look, can we confirm just one thing? The certification and the registry would be under Open Forest Protocol, right? Great question. Yeah, thank you, Natalia. Absolutely. Yeah. So at Open Forest Protocol, what we did is we essentially created our own carbon standard. So we use all of the leading industry best science in, for example, VM47, Verra's recent afforestation reforestation methodology. We also looked at various CDM methodologies, took the best math and ways of quantifying carbon for tree projects. And we essentially incorporated that within this digital process that helps reduce the amount of intermediaries necessary to start a carbon project, as you would find in other types of standards or registries. And essentially, by creating our own standard and our own registry, we're able to provide just as high quality carbon credits with the same, if not better, science underlying those carbon credits, while having more transparent data and a more streamlined process for projects. So just getting them to generating carbon credits faster and for less money. That's why we created this methodology. We've recently got a great external review of this methodology. We had a lot of forestry PhDs look at this methodology, analyze it, compared to others on the marketplace, and they found it to be as of one of the most high quality carbon methodologies on the market. So obviously, there's a lot of still room for improvement, and we would love to be able to learn more about Indonesian forest projects and any particular needs that arise for anybody on this call. So please feel free to reach out to me. Thanks, Luke. Maybe just one last question to from the audience. Yeah. How do you connect the project developer to the buyer? And the other way around, can project developers choose or vet their potential buyer? Absolutely. Yeah, great question. Well, so at this moment, we have had projects generating carbon on OFP for about 1.5 years. So the process of connecting them to off-takers is a little bit more of a customized process. Also, because with smaller projects,
the amount of carbon credits being issued is typically on the smaller side. And so a lot of the standard deal structures that you see on the marketplace sometimes are not always the best approach for smaller projects on this scale. But yeah, if you want to talk about that at all, I'd be happy to connect you also to our head of growth who facilitates those conversations. So I'd be happy to fill you in on that process. Just reach out. Perfect. Thank you, Luke, and thank you so much for taking the time. I know it's very crazy hour, maybe midnight at your place right now. So hopefully you can have some rest and start the day a bit later. So thanks, Luke. And I think for everyone, since we are also sharing more technologies that can help communities to start their carbon projects, I would also like to invite Ola from Atmos to share more about Atmos Check. So basically, in order, maybe Luke shared a little bit more about how one of the registry that can accommodate smaller size area. But maybe all I can share a little bit about Atmos Check that can help assess the potential, and hopefully in the future we can also integrate open forest protocol criteria in the platform. Please go ahead, Ola. Take the stage away. Okay, thank you, Maria, for the time. So today I will share a demo of Atmos Check. Mungkin saya akan share dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi link yang sudah di-share di grup di chat Zoom-nya, atau saya paste lagi bit.ly sign up for Atmos scale up dengan masing-masing katanya kapital, nanti akan mengarahkan Bapak Ibu ke laman sign up. Dan jadi kalau belum sempat sign up tadi bisa dilakukan sign up, apabila sudah bisa langsung masuk saja. Di sini saya sudah buat akun dan membuat password dan bisa langsung sign in. Nah, kebetulan saya sudah melakukan beberapa uji kelayakan atau melakukan pre-feasibility basic. Kalau di Atmos Check disebutnya demikian, sehingga ada tombol buat proyek baru di sebelah kanan atas. Mungkin kalau misalnya nanti belum pernah mencoba, tetap ada button create new project atau buat proyek baru, namun dengan posisi yang sedikit berbeda. Nah, setelah demikian bisa langsung diklik create new project, lalu kita memilih project type-nya itu agricultural atau forestry. Nah, ada beberapa pertanyaan yang dapat dijawab, seperti apakah lahan Anda berada di Indonesia? Is your land located in Indonesia? We can answer yes, kita bisa jawab iya. Dan lalu apa standar yang ingin digunakan dalam proyek yang lagi disubmit sekarang. Kita menyediakan dua. Saat ini ada SRN, yaitu National Registry System yang dibuat oleh Indonesia, dan juga other standard yang sifatnya standar atau sertifikasi internasional. Untuk saat ini saya akan coba demokan yang SRN. Nah, lalu ada tahap yang ketiga, yaitu mengupload peta digital atau shapefile. Nah, peta digital yang diupload ini biasanya dimiliki oleh teman-teman yang merencanakan daerah, ataupun jika perhutanan sosialnya sudah mengeluarkan SK, biasanya dimiliki juga peta SHP-nya. Dan di Atmos Check diperlukan 4 extension atau 4 jenis file dari SHP file itu, ada .shp, .shx, .prj, dan .dbf yang bisa diupload di Atmos Check. Nah, ini saya bisa sambil upload untuk SHP yang akan didemokan. Sedikit informasi Bapak Ibu, jadi biasanya kalau kami ngobrol dengan teman-teman NGO dan juga kemarin dengan Sampan dan juga PRCF, biasanya juga kami sering sekali melakukan tes uji kelayakan dari perhutanan sosial yang akan kita eksplor potensinya. Nah, dari sini setelah kita melakukan uji kelayakan, kita bisa melihat kira-kira aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di perhutanan sosial, dan kira-kira berapa banyak
area penanaman atau area perlindungan hutan yang bisa kita lakukan di perhutanan sosial tersebut. Nah, di sini ada final confirmation, di mana kita bisa melihat lokasi proyeknya, lalu kita juga bisa menamai proyeknya. Dan jika sudah, kita bisa klik confirm, dan di sini kita sedang memproses peta digital dengan aset tutupan lahan yang dimiliki oleh Fair Atmos. Dari situ nanti kita bisa melihat kira-kira berapa potensi dan juga kegiatan yang sudah sesuai dengan sertifikasi SRN. Dan di sini juga nanti kita kira-kira bisa mengetahui potensinya untuk kita bisa melakukan mencari informasi untuk biasanya kita pitching ke teman-teman atau investor yang terkait atau ke lembaga-lembaga grant. Nah, di sini kita menunggu sebentar, yang pada akhirnya akan muncul kurang lebih luasan area dari total SHP yang tadi kita upload, lalu project areanya, serta kalau berdasarkan standar SRN, metodologi yang sesuai itu ada dua. Di sini ada perlindungan hutan atau forest protection dan juga penanaman kembali, beserta potensi produksi kredit karbon berdasarkan metodologi SRN dan juga potensi pendapatan dari proyek karbonnya. Nah, di sini kita bisa melihat sedikit deskripsi dari metodologi yang sesuai dengan SRN, lalu di bawahnya ada juga terkait peta aktivitasnya, di mana kita bisa melakukan monitoring hutan dan proteksi, dan juga di mana area yang kita bisa lakukan penanaman. Dan kalau kita scroll ke bawah, ada penjabaran atau informasi yang lebih detail terkait potensi kredit karbon dari masing-masing aktivitasnya, serta sumbangan revenue ataupun income apabila perhutanan sosial ini kita masukkan menjadi carbon project di bawah metodologi SRN. Nah, mungkin yang terakhir dari Atmos Check ini, kita juga sudah men-scanning nilai tambah atau additionality dari area yang kita uji. Apakah sumbangan terhadap iklimnya potensinya tinggi atau rendah, bagaimana nilai tambah terkait biodiversity dan juga terhadap masyarakat sekitar, dan apakah area tersebut bertumpang tindih dengan area tenurial konflik, misalnya bertumpang tindih dengan area sawit atau pertambangan dan juga lainnya. Nah, mungkin yang bisa di-highlight dari sini, ini merupakan assessment awal dan sifatnya gratis, jadi Bapak Ibu bisa mencoba sebanyak mungkin perhutanan sosial yang memang selayaknya bisa dieksplor potensinya. Dan apabila ada pertanyaan, nanti bisa klik di sini untuk bisa tersambung dengan tim kami. Jadi nanti bisa melakukan konsultasi secara Google Meet biasanya, atau nanti kita bisa beremail. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait Atmos Check. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk hubungi kami via email ataupun WhatsApp yang nanti akan saya share di kolom chat. Terima kasih. Makasih Ola. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini selain kita mendengarkan perjalanan dari masing-masing teman-teman perhutanan sosial dan NGO, kita juga sudah bisa mendengarkan beberapa kemajuan-kemajuan teknologi yang semoga semakin mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk mulai mengeksplor kegiatan-kegiatan proyek penurunan kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca sebagai salah satu penanggulangan dampak perubahan iklim. Dari saya mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembalikan ke Lukman untuk menutup acaranya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih juga Mbak Ria ya atas paparannya tadi, dan juga dari Mbak Ola atas demonstrasi penggunaan Atmos Check-nya, dan juga untuk Luke ya, seems like he's not here anymore. Ya, pada intinya terima kasih juga untuk tadi ada perwakilan dari OFP. Mungkin nanti bisa dicoba juga untuk berkunjung ke link yang sudah dibagikan juga di chat Zoom-nya gitu.
Nah, kemudian kita akan masuk ke penutupan. Namun sebelum benar-benar ditutup, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, akan ada undian ya bagi 3 orang yang beruntung yang sudah mendaftar lewat em, link sign up Faratmos Scale Up yang sudah di-share di chat Zoom tadi. Jadi mungkin sekedar gambaran em, supaya supaya jelas ya ini sebenarnya apa sih pentingnya offset ini begitu. Jadi secara singkat, offset merupakan cara untuk mengkompensasi emisi karbon yang telah dikeluarkan oleh individu maupun em, pihak ataupun lembaga-lembaga seperti perusahaan dan lain-lain begitu ya. Nah, dengan cara mendanai proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mereduksi atau juga menyerap emisi karbon dari atmosfer. Contohnya yaitu adalah konservasi hutan atau rehabilitasi hutan seperti yang sudah kita diskusikan juga di sesi kali ini, atau juga bisa dari transisi energi ya. Jadi dari pembangkit listrik yang menggunakan energi-energi terbarukan seperti dari eh, solar panel atau dari em, hidropower seperti itu. Nah, untuk 1 ton CO2 equivalent sendiri berdasarkan data dari Environmental Protection Agency atau Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat sama dengan mengendarai mobil sejauh kira-kira 4.000 kilometer begitu ya. Di website mereka mereka bilang 2.500 mil, jadi dikonversi sekitar 4 ribuan kilometer begitu. Nah, jadi itu jumlah yang cukup signifikan ya kalau untuk 1 orang. Jadi ini makanya kenapa hadiah offset ini jadi sangat menarik gitu ya kalau nanti bagi siapapun yang beruntung untuk mendapatkannya gitu. Nah, ini di layar sudah ada roda undiannya ya. Mungkin boleh dari operator silahkan di spin untuk mengetahui siapa yang akan mendapatkannya hari ini. Iya, oke. Oke, dari yang pertama ada Bapak Sularto. Selamat Bapak Sularto atas hadiahnya ya. Nanti bisa dikoordinasikan dengan tim panitia kami begitu. Nanti ini ada lagi yang nama kedua, silahkan. Iya, ini ada dari Bapak Bensius Langga ya. Selamat menjadi pemenang kedua eh, di undian kali ini. Kemudian yang terakhir, silahkan. Wah, mepet ini. Oh iya. Eh, ada yang terakhir adalah sesuai namanya ya Pak Akirul juga yang terakhir mendapatkan hadiahnya begitu. Nah, nanti dari tim kami akan berkoordinasi dengan nama-nama tadi ya untuk penyerahan sertifikat offset sebanyak 1 ton CO2 ekuivalen. Nah, selain bagi para pihak yang beruntung tadi, bagi para panelis ya em, akan juga mendapatkan hadiah yang serupa. Jadi em, sebagai apresiasi ya token of appreciation dari tim Faratmos atas kehadirannya dan atas kesediaannya untuk mengisi acara pada event kali ini. Gitu. Nah, oke, sebelum benar-benar ditutup, ada seperti biasa sesi untuk dokumentasi foto bersama-sama. Jadi saya mohon supaya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu ya, supaya bisa eh, terekam gitu. Nanti akan di post juga, jadi bisa dibagikan juga ke rekan-rekan yang lain gitu ya. Oke, mungkin saya tunggu dulu nih untuk para peserta supaya bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, dari operator apakah sudah standby? Tes. Yuk, Oke, silahkan operator langsung action aja. ya mulai dari page pertama ya. Satu, dua, tiga. Iya. Untuk page kedua, satu, dua, tiga. Iya. Sisanya sudah belum ada on cam ya. Jadi sudah. Kembali ke Mas Lukman. Oke, terima kasih Mas Mevi ya sebagai operator. Sudah terdokumentasi semua aman? Oke. Oke, kalau begitu
kita sudah sampai di penghujung acara ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada hadirin semuanya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan em, atas kehadirannya dan juga atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dengar dan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya, begitu ya. Dan juga bagi para panelis yang sangat-sangat apa istilahnya ini ya, spesial begitu ya, karena tadi dari pengalaman bertahun-tahun dan juga dari em, knowledge yang sudah diperoleh dari pengalaman langsung ya di lapangan, dan akhirnya bisa dibagikan ke kami dan ke kita semua. Sungguh apa ya istilahnya, sangat-sangat berharga lah begitu ya, karena juga susah dicari juga ini untuk materi-materinya di luar sana begitu. Oke, oleh karena itu mungkin bisa saya cukupkan untuk acaranya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Siang kasih. semuanya, semuanya. terima kasih.